1. Biografi Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi orang negara. Tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diingininya itu. Namun namanya bermula ialah Aristokles. Nama Plato diberikan oleh gurunya. Kedua, pengertian idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini telah dimiliki oleh Plato dan para filsafat modern dipopuleri oleh J.G. Fichte, Schelling, dan Hegel. Para filsafat alam, yaitu Thales. Thales, ia merupakan ahli matematika dan astronomi. Thales dengan ilmu perhitungannya tentang terjadinya gerhana dengan menghitung ketinggian piramida dengan menghitung bayangannya. Selain itu juga, Thales berpendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Selain ahli matematika dan astronomi, Thales juga seorang politikus, ahli geometri, dan filsafat. Sebagai bapak filsafat atau the father of philosophy, Thales merupakan ahli filsuf atau ilmuwan yang menciptakan sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah membaca materi selanjutnya yaitu B. Anaximandros. Anaximander atau Anaximandros pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Murid Thales dan ia seorang ahli filsuf dari mazhab Miletos. Anaximandros adalah ilmuwan pertama yang tidak menggunakan tulisan berhuruf prosa. Ia juga merupakan filsuf yang berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Selain itu juga, Anaximandros adalah orang pertama yang menciptakan suatu traktat dalam kesusastraan Yunani. Jadi ia merupakan orang pertama yang menciptakan peta bumi. Pada Vira. Anaximenes merupakan seorang filsuf yang dari polis Miletos sama dengan Thales dan Anaximandros. Anaximandros usianya lebih muda dari Anaximandros. Ia hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Ia sering mempelajari tentang filsuf, yaitu sesuatu yang menjadi prinsip dasar atau arti segala sesuatu. D. Pitagoras. Pitagoras dilahirkan di daerah Samos atau Polistoni. Selanjutnya berpindah ke Kroton atau Italia Selatan. Pitagoras merupakan seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu ilmu yang masih digunakan yaitu mengenai fenomena Pitagoras. Ia berpendapat bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya dan sisi-sisi siku-sikunya. Parmenides. Parmenides berasal dari kota Elea di Italia Selatan. Ia merupakan tokoh relativisme yang penting. Ia dikenal sebagai tokoh logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Bahkan disebut sebagai filsuf pertama modern. Menjelaskan bahwa Parmenides mengemukakan pentingnya logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Empedocles merupakan seorang ahli filsuf dari mazhab
pluralisme. Ada juga Anaxagora selain Empedokles. Apabila para filsuf Miletus lainnya mengajarkan terdapat satu prinsip dasar yang dapat mempersatukan alam semesta, namun sebaliknya dengan menurutnya bahwa prinsip dasar itu berjumlah 4 dan tidak tunggal. Ia dikenal sebagai dokter politikus, pidato, dan penyair. Sekian. Selanjutnya yaitu Demokritos. Demokritos adalah seorang filsuf yang lahir di Yunani. Ia adalah murid dari Leukippos, pendiri mazhab mekanisme demokratik. Demokritos mengembangkan pemikiran tentang atom. Selain sebagai filsuf, Demokritos juga dikenal menguasai banyak keahlian. Sayangnya, karya-karya Demokritos tidak ada yang tersimpan. Demokritos menulis tentang ilmu alam, astronomis, matematika, sastra, epistemologi, dan danetika. Kaum Sofis. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, timbul aliran filsafat baru yang dinamai orangnya sebagai seorang sopisme atau juga sopistik. Sopisme berpendapat bahwa kebenaran itu relatif adanya. Meskipun sezaman, kaum sofis dipandang sebagai penutup era filsafatnya Sokrates. Sebab Sokrates akan membawa perubahan besar di dalam filsafat Yunani. Kata sofis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Materi selanjutnya yaitu tentang relativisme kebenaran. Apa itu relativisme kebenaran? Relativisme kognitif memandang kebenaran sebagai sesuatu yang tidak mutlak atau relatif. Apa yang dipandang sebagai kebenaran oleh satu orang atau sekelompok orang belum tentu berlaku bagi orang atau sekelompok lain. Salah satu aliran filsafat yang melihat perlunya penghargaan terhadap keberagaman adalah apa yang disebut sebagai relativisme kognitif. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.